terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Karangpawitan, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada acara diseminasi budaya positif. Tak lupa mari kita panjatkan sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Berikut saya sampaikan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan, 2. Pemaparan, 3. Diskusi, dan 4. Penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Iim Hilman Salim, SPD MPD. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, khusus pembawa acara, juga kepada Bapak Yofi selaku calon guru penggerak dari SMP 4 Tarogong Bapak Karangpawitan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diskusi tentang paradigma baru budaya positif di SMP 4 Karangpawitan, yang mudah-mudahan bahwa diskusi ini, diseminasi ini dapat membawa perubahan, dapat membawa paradigma baru tentang budaya positif yang ada di SMP 4 Karangpawitan. Dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih maju lagi, siswa dapat berkembang, siswa dapat berkarakter positif, dan mudah-mudahan bahwa pada hari ini kita dapat memunculkan budaya-budaya yang insya Allah membuat karakter anak menjadi lebih positif lagi. Mungkin itu dari pembukaan, dan nanti disusul dengan kegiatan yang akan lebih menarik lagi dari Pak Yofi. Itu saja dari saya. Selamat berdiskusi, selamat mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan mudah-mudahan menghasilkan apa yang kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang sudah membuka acara pada hari ini. Selanjutnya yaitu acara pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Yofi Effendi SPDI, sekaligus juga diskusi. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN 4 Karangpawitan Garut, Bapak Haji Iim Hilman Salim, SPD MPD. Yang terhormat para rekan-rekan guru yang saya cintai dan banggakan,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita terhadap Zat yang menciptakan tanpa diciptakan, terhadap Zat yang menjadi sebab dari semua akibat. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga apabila kita senantiasa bersolawat dan bersalam, kita akan mendapat syafaat amin ya Allah. Rekan-rekan guru yang saya hormati, pertama-tama mungkin saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu guru sekalian yang sudah mengajar bertahun-tahun, mendampingi murid, bertumbuh dan berkembang, saya yakin Bapak Ibu guru tahu bahwa belajar merupakan kunci dari pembelajaran. Belajar merupakan modal besar bagi para pengajar, dan diharapkan dengan adanya kegiatan diseminasi ini berharap nantinya menjadikan bahan pembelajaran menjadi tempat untuk berdiskusi, menjadi wadah untuk kita saling berikan semangat satu sama yang lainnya. Para Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, saya berbicara di sini bukan saya bermaksud saya yang lebih tahu dari ilmu saya bukan bermaksud seperti itu, tapi kita di sini akan mengadakan sebuah penjelajahan terhadap atau berwisata terhadap budaya positif yang ada di lingkungan pendidikan, terkhusus lagi di sekolah kita di SMPN 4 Karangkoitan Garut, yang nantinya bisa diharapkan juga nilai-nilai yang bisa diambil itu bisa dijawantahkan di sekolah kita gitu, secara bersama-sama. Karena untuk menuju sebuah kemajuan itu tidak bisa sendiri, harus bekerja sama. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep utama dari budaya super positif ini merupakan salah satu tugas saya di guru penggerak, yaitu harus ada yang namanya aksi nyata. Nah, ini merupakan salah satu tugas saya, aksi nyata di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini terdapat 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang keenam, diagram kelas. Dan yang ketujuh itu segitiga restitusi, gitu ya. Nah, apa itu paradigma baru? Nah, paradigma baru itu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Artinya pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, gitu. Artinya pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, karena anak itu memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita ketika melakukan pembelajaran, posisi anak itu kita samaratakan, gitu. Nah, sedangkan dengan paradigma baru ini, posisi anak itu memiliki potensi masing-masing yang kita tidak boleh samaratakan. Nah, paradigma baru ini mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yang mana di dalamnya terdapat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebaikan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, paradigma baru ini mengacu kepada
gitu ya, kepada profil pelajar Pancasila gitu. Jadi kalau kita belajar, jangan memaksakan kehendak kita dan menganggap murid itu semuanya sama. Murid itu memiliki keunikan masing-masing. Makanya di sini apalagi profil pelajar Pancasila harus pengajarnya itu berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, karena anak ini memiliki keunikan masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan disiplin positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang tergambarkan dalam benak Bapak Ibu, kata disiplin itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata disiplin itu seperti apa? Silakan Bu Sri. Melaksanakan tata tertib yang ada di lingkungan tersebut. Jadi melaksanakan peraturan. Ya. Silakan Pak Janto. Aturan yang harus ditaati. Aturan yang harus ditaati. Ada yang lain? Bu Rani? Berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi intinya melaksanakan peraturan gitu ya. Bu Sri? Bu Sri dulu tadi, maaf. Nilai-nilai ketaatan kepatuhan. Nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan. Tidaknya disuruh nilai-nilai Ada yang lainnya? Ada yang lain? Yang bisa dengan pendapat ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin. Ya, jadi tadi pada intinya jawabannya Bapak Perilaku sesuai dengan aturan. perilaku sesuai dengan aturan. Pada intinya semuanya hampir sama, yang dimana pada intinya semuanya perilaku itu sesuai dengan aturan, menjalankan sebuah perilaku sesuai dengan aturan ya. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi ketika mendengar ketika kita murid-murid ketika mendengar kata istilah disiplin, peraturan, mereka merasa tidak nyaman. Wah, diatur, kadang-kadang sudah diatur lagi gitu. Jadi membuat kata disiplin ini membuat ketidaknyamanan gitu. Kadang-kadang murid ketika mendengar kata aturan itu merasa murid itu merasa tidak nyaman gitu. Nah, bakal diatur dan lain-lain. Itu akan membuat ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu diharapkan dengan adanya disiplin positif ini, motivasi yang tumbuh dari peserta didik atau murid ini adalah berdasarkan intrinsik, dari berdasarkan kemauannya sendiri, bukan dari ekstrinsik. Misalnya kalau berdasarkan peraturan, kalau peraturannya tidak ada, maka tidak akan menjalankannya lagi. Jadi atau bisa karena sodokan, bisa karena rayuan, bisa karena apapun itu yang sifatnya ekstrinsik gitu. Jadi di situasi positif ini, peserta didik harus timbul dari kemauannya sendiri gitu, berdasarkan intrinsik dari kemauannya sendiri seperti itu. Disiplin diri, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Tentunya disiplin positif ini juga mengacu kepada tadi profil pelajar Pancasila ya. Nah itu mungkin disiplin positif itu pada intinya motivasi perubahan peserta didik itu harus berdasarkan kemauannya sendiri, bukan karena
paksaan, sogokan, rayuan ataupun hal ekstrinsik lainnya gitu. Mungkin ini akan membutuhkan waktu lama gitu, tapi ini nantinya akan berefek jangka panjang. Nah, tadi disinggung tentang kebijakan universal ya. Kebijakan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan pada intinya tadi sudah saya katakan bahwa mengacu kepada profil pelajar Pancasila ya, yang dimana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif gitu. Nah, disiplin itu mengacu kepada itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa perubahan itu harus berdasarkan intrinsik atau kemauan sendiri gitu. Nah, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi eksternal. Kadang murid kalau sudah ada peraturan suka ada ketidaknyamanan dan juga takut dihukum gitu. Jadi motivasi mereka melakukan sesuatu itu karena yang pertama takut dihukum misalnya. Jadi bukan atas kesadaran dan kemauan dari dalam diri sendiri gitu, tapi ada faktor eksternal yaitu ekstrinsik karena ada hukuman, karena takut dihukum, karena misalnya lihat si A, si B, misalkan ada guru yang sini yang sedang misalnya. Karena lihat guru itu, maka mereka menjalankan peraturan. Sedangkan ketika guru itu tidak ada, mereka kembali lagi melanggar peraturan. Seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena imbalan, gitu. Karena misalnya dikasih imbalan, kasih penghargaan, reward, mereka menjalankan sebuah peraturan. Gitu. Sedangkan kalau reward itu tidak ada, maka mereka akan tidak menjalankan gitu. Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Meskipun sebuah reward itu ada plus dan minusnya gitu. Ada positif, ada negatifnya gitu. Namun di pembelajaran kali ini motivasi eksternal itu kurang baik dan itu akan berjangka, perubahannya akan berjangka pendek gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi internal atau intrinsik. Jadi berdasarkan keinginan diri sendiri, berdasarkan keyakinan dia sendiri gitu. Nah, itu perubahan yang kita inginkan dan yang ingin kita terapkan di sini seperti itu. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi gitu. Apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini perbedaannya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, kalau hukuman itu pasti menyakitkan, meskipun salah dihukum pasti itu masa tersakiti gitu. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Biasanya kalau hukumannya terlalu keras, itu si anak itu bakal diingat terus sepanjang mereka hidup gitu, bakal ingat. Gitu, misalnya pernah ditampar atau pernah lari 20 keliling di lapangan, si anak itu bakal terus mengingat dan merasa tersakiti. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi anak itu akan timbul rasa benci terhadap kedisiplinan. Yang selanjutnya paksaan gitu. Artinya kalau hukuman itu sifatnya memaksa satu arah gitu. Misalnya kalau terlambat lari misalnya, itu kan sifatnya paksaan, mau tidak mau harus menjalankan hal tersebut. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus selanjutnya konsep diri yang buruk. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya kalau hukuman karena tadi takut dihukum, maka si anak itu akan menyembunyikan kesalahan mereka. Rata-rata anak itu tidak akan mengaku karena takut dihukum. Yang selanjutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi si anak itu akan merasa tak dihargai, merasa dipermalukan dan lain-lain. Misalnya lagi upacara, lagi kegiatan upacara, anak itu ada yang misalnya tidak pakai atribut,
kalau dikedepankan disuruh hormat, nah saat itu akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan yang lain-lain. Dan itu mungkin dari hukuman, konsep dari sebuah hukuman. Yang selanjutnya ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Awalnya itu kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Misalnya ada yang terlambat, terus kamu tahu apa hukumannya, apa akibatnya gitu. Akibatnya apa? Kamu tahu, misalnya dia apa? Saya harus lari atau harus hormat gitu. Nah, itu konsekuensi gitu. Sudah tahu dulu aturannya gitu. Lalu si anak itu kalau sudah tahu aturan, maka dia akan melaksanakan secara sendiri. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek gitu. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu tahu akibatnya apa? Ya bu, misalnya menulis 3 kali lipat misalnya. Nah, itu akan membuat anak itu merasa tidak nyaman. Anak menghargai disiplin. Terus ada stimulus tanggapan. Stimulus tanggapan itu misalnya tadi anak itu tidak mengerjakan PR atau ada seorang anak yang menumpahkan air di meja misalnya. Ada seorang anak menumpahkan air di meja, lalu kita bertanya, kenapa ini tumpah misalnya? Oleh siapa ini tumpah? Kenapa ini tumpah? Misalnya oleh si Andi. Nah, si Andi, bagaimana konsekuensinya? Misalnya saya harus bersih-bersih kelas misalnya. Itu ada stimulus, kita memberikan stimulus, memberikan rangsangan, terus saat itu merespon. Nah, itu adalah stimulus respon gitu. Saat itu akan membersihkan kelas gitu. Yang selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mengerti peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, disaingkan untuk sementara gitu. Jadi konsekuensi juga ini termasuk ke dalam identitas yang tidak gagal gitu. Kalau hukuman maksudnya dalam identitas yang gagal, kalau konsekuensi ini kepada termasuk ke dalam yang identitas yang sukses namun berjangka pendek gitu. Nah, sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adanya kolaboratif antara murid, orang tua, guru untuk memecahkan masalah dan untuk mencari solusi. Adanya komunikasi, adanya kolaborasi baik antara guru dengan murid, antara orang tua dengan murid gitu. Itu adalah adanya proses kolaborasi untuk mencarikan solusi dari sebuah masalah. Itu simpelnya dari restitusi. Nah, ini yang tadi. Hukuman itu termasuk ke dalam identitas yang gagal. Jadi kalau kita menerapkan sistem hukuman, berarti itu akan membuat identitas gagal bagi seorang anak. Sedangkan kalau identitas sukses, disiplin, yang pertama ada konsekuensi, ada restitusi gitu. Nah, itu perbedaannya. Yang kalau hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi suatu harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak ini kita diberikan sebuah pilihan. Misalnya kalau ada seorang anak yang tadi menumpahkan air, kita menawarkan solusinya seperti apa gitu. Oh iya bu, solusinya saya harus mengepel dan jalan hati-hati misalnya. Itu anak itu dikasih sebuah pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau juga jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi murid ini nantinya akan timbul disiplin positif dari dalam jiwanya sendiri gitu. Ini perubahannya dalam jangka waktu panjang gitu. Mungkin untuk waktu yang pendek
murid itu bakal susah untuk berubah gitu. Tapi kalau dibiasakan dalam jangka panjang, murid itu akan terbiasa gitu. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Tentunya kalau ada hukuman, korban akan mendapatkan keadilan. Kalau korban bisa kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Gitu. Misalnya tadi kalau misalnya melupakan air, terus orang itu harus mengganti air tersebut. Misalnya ada seorang murid yang ke kantin beli es, misalnya. Lalu ada seorang murid yang menyeduhkan air tersebut. Nah, kalau menggunakan disiplinan segitiga restitusi, itu korban akan mendapatkan ganti, dan yang menjatuhkan itu harus mempunyai sikap tanggung jawab, yaitu mengganti dari es yang terjadi tadi gitu. Misalnya ada 2 orang beli es ke kantin, lalu oleh temannya itu dijatuhkan esnya sehingga ke tanah, dan korban ini harus diganti esnya oleh yang menjatuhkan tadi gitu. Pembelajarannya, yang menjatuhkan es ini mempunyai sikap rasa tanggung jawab dan mencari solusi masalah gitu. Jadi memecahkan masalah gitu. Yang selanjutnya, kalau murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman, kalau adanya hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman gitu. Kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Yang pertama penguatan mental, tadi penguatan rasa tanggung jawab gitu. Itu akan punya rasa itu. Yang selanjutnya, kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah bisa terpecahkan. Jadi kita ada dialog, ada ngobrol antara murid sehingga murid ini mempunyai sikap rasa tanggung jawab, bisa memberikan sebuah solusi. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Jadi kalau hukuman, adanya sistem hukuman, kalau murid tidak takut, itu sistem tidak akan berjalan hukuman tersebut gitu. Misalnya tadi itu karena faktor eksternal, karena faktor ekstensi. Jadi kalau tidak ada yang si penghukum, kalau tidak ada yang ditakuti, sistem itu tidak akan berjalan gitu. Misalnya hukuman itu tidak akan berjalan kalau murid itu merasa tidak takut. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi tentang menerus dari guru. Misal tadi contohnya tadi, setelah seorang itu menumpahkan air ke lantai, ketika dia melakukannya lagi, kita harus awasi dan kontrol ataupun monitoring. Jadi dimonitor apakah dia melakukannya lagi atau tidak. Yang selanjutnya restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sesuai tadi yang sudah saya katakan juga bahwa restitusi itu mengajarkan rasa tanggung jawab dan pemecahan masalah atau solusi. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi harus sesuai dengan yang mereka inginkan, tentunya dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Nah, sedangkan sekarang kebutuhan manusia, ya. Kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, kalau bertahan hidup itu seperti makan, minum dan lain-lain ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang murid itu ada sebagian murid yang perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kalau saya diterima mungkin ada yang caper, mungkin begitu, langsung kayak caper begitu. Gitu. Nah, itu mungkin murid itu perlu kebutuhan rasa diterima gitu. Atau ada yang murid yang pendiam gitu. Itu mungkin murid perlu kasih sayang, kebutuhan kasih sayang gitu. Kenapa pendiam? Oh, mungkin kurang terhadap kebutuhan kasih sayang murid tersebut. Ada yang caper, oh berarti murid itu mungkin perlu rasa diterima. Jadi aktifnya itu pengen kelihatan, kalau ada guru pengen kelihatan, kalau di ruang kelas selalu aktif gitu, selalu caper gitu ya. Nah, itu mungkin murid tersebut perlu rasa diterima. Terus yang ketiga penguasaan. Jadi ada juga sebagian murid yang
ingin berkuasa sendiri, gitu, tidak mau kalah. Gitu. Jadi ada seorang murid yang sifatnya itu tidak mau mengalah, selalu ingin menang sendiri. Mungkin itu kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ada juga murid yang ingin bebas. Gitu. Yang kelima, kesenangan. Nah, mungkin juga murid butuh kesenangan. Karena yang kelima ini juga saya sudah praktekkan di kelas saya. Saya menyebarkan untuk berdiskusi. Saya berikan ingin mendapatkan refleksi dari murid-murid, mungkin timbal balik bagaimana proses pembelajaran bersama Bapak. Dan jawaban dari murid itu luar biasa, macam-macam. Ada yang membuat ngantuk, ada yang membuat ngantuk terus tidak pernah senyum, terus ingin belajar di luar gitu. Nah, kebutuhan tersebut harus kita penuhi gitu. Jangan kita tadinya menganggap usaha murid sama gitu. Jadi harus ada keterlibatan murid terhadap belajar. Murid belajarnya pengen kayak gimana, dan murid juga berhak menilai tentang pembelajaran kita gitu. Jangan salahkan murid terus gitu. Jadi jangan merasa kita yang paling benar, murid dianggap bodoh, tidak bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Bisa jadi itu karena faktor kebutuhan mudah ini itu tidak terpenuhi oleh murid gitu. Nah, seperti itu. Ya, yaitu tukang hidup yang tadi, misalnya kalau berhidup itu bersifat psikologis. Nah, posisi kontrol gitu. Ya, posisi kontrol itu ada penghukum, teman, manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah. Di sini saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu, posisi kontrol guru Bapak Ibu biasanya atau merasa diri Bapak Ibu di poin yang mana? Atau penghukum, teman, manajer, pemantau, atau pembuat merasa bersalah? Ada yang bukan pendapatnya? Posisi Bapak Ibu sebagai posisi kontrol kepada murid, ini murid apakah sebagai penghukum, teman, manajer, pemantau, atau membuat merasa bersalah? Boleh, silakan Pak Yusuf. Kalau saya sendiri Pak, kadang ada di posisi penghukum, kadang ada di pembuat merasa bersalah, itu kadang ada juga sebagai teman ada, kadang juga pemantau juga ada, yang tidak pernah itu sebagai posisi manajer seperti itu. Kebanyakan memang pilih-pilih ya, tidak semuanya sebagai penghukum, kadang-kadang kepada siswa-siswa tertentu saja seperti itu. Itu mungkin proyeksi dari saya seperti itu. Silakan yang lain, boleh, Mudalis. Posisi Ibu di mana? Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk pribadi saya lebih ke sebagai teman, ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi digiring oleh saya pribadi agar anak tersebut yang melakukan salah itu bagaimana nih biar tergugah rasa bersalahnya. Nah, itu. Yang ketiga sama dengan Bapak Yusuf, yaitu pemantau. Kadang sebelum menjadi teman, saya teliti dulu karakternya. Kadang terlihat karakter itu dari sikap, meskipun dari jauh juga. Jadi tiga ya, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Aris. Silakan, ada yang lain? Pak Ari, silakan Pak Ari. Posisi Pak Ari di sebelah mana? Di penghukum, teman, manajer, pemantau, pembuat merasa bersalah. Untuk posisi mungkin karena hampir sama dengan Pak Yusuf barusan, kebetulan kalau untuk manajer tidak mungkin ya. Kebanyakan mungkin dari pertama jadi pemantau, setelah memantau bisa saja menjadi teman. Kalau penghukum itu mungkin terlalu ekstrim ya, tidak sewajarnya mungkin ya untuk menghukum karena di lingkungan pendidikan. Jadi kita cuma hanya bisa menjadi pemantau dan teman, tidak juga yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi Pak Ari sebagai teman dan juga pemantau. Ada yang lain di sebelah kiri mungkin?
Bu Lilis mau? Oh iya, Bu Sri, silakan Bu Sri. Mungkin kalau di posisi saya ya sama seperti Pak Rasul, karena kalau ya cara mendidik anak itu kan dilihat dari anaknya seberapa kesalahannya, juga dilihat dari karakter anak berbeda-beda. Jadi anak itu ada yang perlu dihukum, ada yang dikasih tahu mungkin membuat merasa bersalah, ada juga yang diajak untuk berteman. Ya, dari dilihat dari kesalahannya. Jadi karakter anak juga bisa membuat cara apa yang dipakai itu. Jadi ada yang didekati, cuma didekati nasihati begitu, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang didekati sebagai teman, ya, ada yang dibuat merasa bersalah, tidak jelas juga mungkin harus dilakukan ada penghukuman, tapi penghukuman juga yang mendidik kepada pendidikan. Contohnya ada yang membuat kesalahan, misalkan untuk membacakan Pancasila sebanyak 10 kali atau undang-undang dasar, ya, karena itu kan mendidik yang menghukumnya itu dengan cara yang halus dan ada pendidikannya juga. Jadi untuk membuat merasa bersalah dan teman, dilihat dari karakter dan kesalahannya juga. Mungkin itu ya pendapat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi ada yang lain? Cukup? Mbak, silakan berani. Kalau misalnya memang ada penghukum, pembuat masalah atau membuat merasa bersalah, teman, juga pemantau dan juga manajer. Luar biasa. Jadi Kalau semua. misalnya di luar kelas itu bisa mungkinnya ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan sebagai teman. Kalau di kelas sedang pembelajaran, mungkin kita bisa mengelola kelas. Bagaimana kelas bisa aman kalau ada anak yang mengganggu? Jadi otomatis kita menjadi pengelola kelas dulu, mengamankan dulu siswa yang mengganggu. Dengan cara mungkin salah satunya dengan ada penghukuman, pembuat merasa bersalah dengan memantau gitu. Dan di kelas ada cukup. Kanggo ayeuna apa tanya kayak sekarang tukar WA webna tukar heula cetak pangkalan rapor pertemuan balik Oh ya, mungkin di. Nah ini contoh penerapan di posisi kontrol. Misalnya kasusnya anak lari-larian saat sedang belajar. Ini juga sering Bapak Ibu ngalamin juga saya. Kalau posisi penghukum, misalnya penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjukkan menghardik, menunjuk, mata melotot, nada suara tinggi, bahasa tubuh, itu juga sudah termasuk dalam sebuah hukuman. Misalnya, nah, misalnya kamu itu gak bisa diam ya. Awas kalau kamu lari-lari lagi. Itu bukan bentuk hukuman. Posisi sebagai kita penghukum gitu. Terus posisi pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Ibu capek sama kamu. Berapa kali ibu memberitahu kamu kalau sedang belajar jangan lari-larian. Kamu kan sudah janji. Nah itu merupakan bentuk kita, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Bisa itu merasa bersalah gitu. Nah itu ya. Terus selanjutnya posisi dari teman. Nah, ada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid gitu ya. Kamu ini bagaimana sih? Kemarin kan sudah janji sama ibu kalau sedang belajar gak akan lari-larian lagi. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Dan kalau posisinya sebagai teman, itu biasanya anak itu akan mematuhi kalau ada kita. Dan akan ada mindset di pikiran anak bahwa tidak apa melakukan hal itu lagi karena merasa dirinya lebih dekat dengan kita. Teman tahu, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya, Rio, kamu tahu kan sedang belajar harus bagaimana? Karena kamu tadi lari-larian gak bisa diam, jadi kamu pulangnya terakhir ya. Nah itu posisi kita kalau sebagai
pemantau gitu. Nah, sedangkan manajer masih dalam kasus yang sama, yaitu tentang anak azarian. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kenapa Rio tidak warnai dan masalah azarian? Supaya temannya tidak terganggu, berarti Rio harus bagaimana? Baik, berarti besok larinya di luar ya. Nah, ini posisi manajer ini yang kita harapkan nantinya gitu. Ya, posisi manajer ini yang kita harapkan nantinya. Nah, setelah melihat atau mendengarkan penjelasan tadi, bagaimana gambaran Bapak Ibu sekarang di sekolah gitu? Apakah mau sebagai penghukum, manajer, bersalah dan lain-lain gitu? Nah, harapan kita, posisi kita itu sebagai manajer, karena manajer ini akan memberikan sebuah solusi kepada anak gitu ya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi kan sudah saya singgung bahwa harus berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nilai-nilai yang yakini itu yaitu keyakinan kelas, peraturan kelas ya. Kenapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Saya mau bertanya, ada yang namanya peraturan kalau di jalan itu pakai helm, ya. Di jalan itu peraturannya pakai helm. Terus kenapa Bapak Ibu pakai helm? Jadi saya jawab, kenapa Bapak Ibu pakai helm di jalan? Hah? Gimana Bu? Takut ditilang apalagi? Buat apa di helm? Keselamatan. Oke. Pertanyaan yang kedua, misalnya kalau di tempat di kerumunan harus pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Untuk menjaga kesehatan. Nah, yang disebut keyakinan tadi itu seperti itu. Yang pertama, timbul sana untuk menjaga kesehatan. Yang kedua tadi untuk menjaga keselamatan. Kalau jadi helm, mau selamat bisa selamat gitu, menjaga keselamatan. Kalau jadi masker, bisa kesehatan kita menurun atau terpapar penyakit. Itulah keyakinan. Beda peraturan sama keyakinan. Kalau peraturan, kalau tidak ada aturannya tidak akan dilaksanakan, tapi kalau keyakinan itu timbul dalam hati, dalam jiwa, dalam diri sendiri. Nah, ini pembentuk keyakinan kelas, gitu ya, keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, gitu ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal yang positif. Jadi kata-kata itu harus positif, semangat misalnya, menghargai orang lain dan lain-lain. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid. Jadi keyakinan kelas ini, poin-poinnya ini tidak boleh banyak-banyak gitu ya. Sedikit aja biar bisa mudah dipahami. Kebetulan juga saya sudah membuat keyakinan kelas ini dengan kelas saya. Kebetulan saya di sini wali kelas 8A, makanya saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya, ya. Cuman belum dimasukkan ke sini gitu. Semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kita kalau membuat keyakinan kelas itu harus ada kontribusi dari peserta didik. Jadi harus berdiskusi, harus berdialog. Misalnya kita memberikan poin 6 poin atau 5 poin dan lalu ada yang menambahkan atau dikurangi oleh para peserta didik gitu. Jadi adanya diskusi antara guru dan juga peserta didik. Yang selanjutnya bersedia meninjau kembali layaknya kelas dari waktu ke waktu. Dan biasanya keyakinan kelas ini kalau tahun ajaran baru, kalau ada hal-hal baru di sekolah gitu. Nah, ini contoh mungkin keyakinan kelas dan kesepakatan kelas gitu ya. Lanjut ke segitiga restitusi. Nah, tadi untuk menyelesaikan sebuah masalah anak, kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Caranya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Gitu. Ini cara restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, tadi yang cara pertama adalah kalau ada murid yang bermasalah itu, kalau kita menggunakan pendekatan restitusi, ya, pendekatan restitusi kan tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena buat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini kata-kata restitusi, ya, kata-kata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita ini tidak mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini berarti kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kalau kita misalnya ada di sini ada menangani anak yang bermasalah, lalu kita menggunakan pendekatan restitusi. Nah, kata-kata ini yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu harus menstabilkan identitas dulu, ya. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya, gitu. Jangan sudah gagal terus kita menghardiknya atau kita terus menyalahkannya, gitu. Tapi menjadi hal positif terhadap dirinya dengan kata-kata itu. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi, ketika ada anak yang berbuat kesalahan, kita harus tahu dulu apakah semua kebutuhan itu sudah terpenuhi atau belum, atau jangan-jangan ada satu hal kebutuhan yang mereka tidak penuhi sehingga anak itu berbuat salah. Nah, kata-katanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kalau ada yang bersalah, pasti tanyakan alasannya dulu apa gitu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan hal lebih baik besok lagi? Nah itu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak-anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya, menanyakan keyakinan ini karena keyakinannya sudah dibuat, kira-kira anak itu apa yang dilanggar dari hal keyakinan kelas tadi. Jadi tanyakan, apa nilai yang kita percaya di kelas tadi, keyakinan kelas tadi. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang tidak seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, itu mungkin kata-kata ketika kita menanyakan keyakinan, gitu. Baik keyakinan kelas, ya. Dan ini mungkin Bapak Ibu bisa mencermati mohon Bapak Ibu cermati video ini ya. Kedengaran ya?
Menurut Bapak Ibu, posisi frontal apa yang tadi diterapkan yang pertama? Pembuku. Ada yang lain? Posisi apa tadi? Manager. Pembuku. Atau mau lihat lagi? Mungkin ini tidak maksimal karena audionya kurang. Pakai bluetooth Pak. Tari. Oh, bukan teh. Bikin karena rambut masing-masing satu bukan. Nah, ini perbedaannya dan doa B, C, dan E ketika memposisikan sebagai posisi kontrol. Itu posisinya apa Bu? Pak? Buku. Mas sepakat buku. Posisi yang kedua. Hukuman. Posisi apa yang kedua Bu? Manajer. Membuat merasa bersalah. Yang ketiga. Siapa Bu? Teman. Nah, ini Ibu apa posisinya? Manajer. Nah, Ibu sudah bisa merefleksikan posisi dan semoga posisi kontrol yang tadi Ibu bisa direfleksikan terus diterapkan di sekolah kita. Yang menurut Ibu paling efektif, efisien, gitu ya. Dan harapan kita itu adalah sebagai manajer posisinya ya. Mungkin karena waktunya mau ini ada pertanyaan dua aja mungkin ada yang bertanya, ada yang pertanyaan, ada yang bertanya tidak? Oh tidak ya tidak. Mangga terkait posisi kontrol, terkait diskusi positif. Jadi ketika kita memanfaatkan masalah hukuman, apa yang dibilang Bapak Ibu yang terbesit apa itu? Anak menjadi korban. Jadi sekarang mau menerapkan hukuman atau mau menerapkan restitusi gitu?
Itu sih ya, saya juga sepakat seperti itu sih, revisi karena posisi penghukum itu ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak menguntungkan bagi anak gitu ya. Karena identitas kita itu adalah hukuman, itu konsekuensi. Coba ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan tidak ini? Atau pusing? Coba dari Bapak Ibu, paling senior, ada yang mau bertanya gitu? Diskusi kita pertanyaan orang-orang isu. Terus pertanyaan mungkin Pak ya, saling ini aja Bu, belajar bersama gitu ya. Sama saya juga ketika mendapatkan materi ini di jauh-jauh hari, kok saya seperti ini gitu ya. Hampir semua teman-teman saya yang ada di posisi sekarang, mereka ternyata selama ini saya itu sebagai penghukum ya. Jadi ke depan memang tidak langsung bisa meneruskan seperti itu ya. Jadi kita harus mengurangi sedikit demi sedikit yang telah kita laksanakan. Misalkan dari hukum yang sangat kejam mungkin ya, dulu yang sangat kejam, tapi sedikit demi sedikit saya sendiri ya sudah mengurangi untuk tidak seperti itu. Alhamdulillah saya dipertemukan dalam materi-materi yang seperti ini bisa mengaji buat saya ke depan seperti itu. Ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua untuk menjadikan peserta didik yang lebih maju lagi, bisa mendapatkan merdeka belajar yang sangat berharga di SMP Materi Maulina. Ini segitu aja Pak Yopi dari saya. Terima kasih. Ada yang lain? Yang lain? Pak ini ada? Ada yang mau ditanyakan? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, Bapak Guru sekalian, ayo saya tuh ingin bertanya dari dua poin tersebut ya. Yang pertama hukuman sama apa itu? Katanya tuh konsekuensi restitusi. Ya, sama restitusi. Untuk penerapan profil pelajar Pancasila kan itu tuh sudah cocok ya untuk lingkungan kita di negara kita itu udah cocok. Cuma ada beberapa karakteristik ya manusia itu kan beda-beda. Setelah beda-beda tersebut tuh bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana kita tuh harus bisa mengkoordinasikan semua karakteristik tersebut sesuai visi-misi sekolah kita yang seperti di depan tuh keren kayak gitu tuh. Jalannya tuh harus kayak gimana Pak Yuk? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi. Masya Allah, pertanyaannya di luar dugaan. Kalau misalnya itu poin tadi yang disampaikan bahwa ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran, kita itu jangan memaksakan kehendak kita, jangan menganggap bahwa itu sama. Karena pada dasarnya setiap anak ini memiliki keunikan masing-masing. Karena tugas kita sebagai guru itu adalah sebagai penuntut, mengarah. Jadi hanya mengarahkan murid, hanya menuntut murid. Kalau menurut Ki Haji Dewantara itu ibaratkan peserta itu ibaratkan sebagai benih. Misalnya benih padi yang dimana kita harus rawat dengan sepenuh hati seperti itu. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan siswa seperti itu. Ya. Jadi gini Pak, kan misalkan karakteristik peserta didik itu kan ya berbeda-beda. Misalkan si A, si B, si C itu di bidang misalkan di matematika, di PDOK, di bahasa Inggris. Apakah misalkan dari guru pendidikan Pancasila itu bisa berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sini? Apakah guru-gurunya siap untuk menampung pembicaraan kita sebagai tenaga pendidik? Mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut ya.
Ibu misalkan saya tuh berkoordinasi dengan Ibu Rani. Bu Rani, anak ini tuh pengennya tuh belajar bahasa Inggris. Apakah Bu Rani siap untuk membimbing pembelajaran dalam berbahasa Inggris? Misalkan saya juga berkoordinasi dengan Pak Rosi, Pak Yusuf, begitu juga Pak Yanto, Ibu Sri, dan guru-guru yang lain. Apakah koordinasi saya tuh bisa ditampung oleh beliau-beliau? Kalau misalkan tidak bisa ditampung, maka itu mungkin akan jadi satu hambatannya buat kita melaksanakan profil pelajaran Pancasila. Oke, sekian, terima kasih.